Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja teman-teman, sambil menunggu yang lain. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Oh iya, saya dengan Alisa Ramadianuma sebagai moderator hari ini yang bakal nemenin kalian di webinar Risk Management dari jam 7.30 sampai dengan jam 8.30 malam nanti. Bersama pemateri kita hari ini adalah Pak Aswin Sumarto. Pak Aswin boleh dicek sound dulu, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Oke, ada ya suaranya, teman-teman. Nah, sedikit kita bacakan terlebih dahulu profil beliau. Beliau adalah Risk Management Practitioner, Risk Management dan HSE of PT Angkasa Pura Cargo, Associate Trainer Revolution Indonesia, Professional Risk Management from Revolution Indonesia, Qualified Risk Management Officer from LSP MKS BNSP, Certified Associate from LSP PM BNSP, Banking Risk Management Risk Management Level 1 from LSPP BNSP, Certified Bank Internal Audit Auditor Level from LSPP BNSP, Certified Human Capital Management Staff Level from LSP MSDM Universal BNSP, Auditor SMK 3 from LSP K3 Nasional BNSP, Ahli K3 Umum from LSP K3 Nasional BNSP. Luar biasa sekali materi kita hari ini ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya mohon maaf untuk mic dan kolom chat partisipan kami off-kan agar webinar ini berjalan lebih lancar, kondusif, dan efektif. Kemudian apabila nanti Pak Aswin Sumarto membuka sesi pertanyaan, baru teman-teman dapat melakukan raise hand. Nanti dari kami akan meminta us to unmute ya, teman-teman. Oke, sebelum mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, untuk selanjutnya kepada Pak Aswin kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian bisa berkenan hadir ya di acara webinar kita hari ini terkait dengan pedoman risk management ya, based on ISO 31000/2018 ya. Jadi kurang lebih nanti 1 jam ya rekan-rekan. Ini nanti saya sampaikan dulu materinya sampai selesai ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di akhir sesi ya. Nanti saya akan buka 1-2 pertanyaan ya. Silahkan via di chat dulu ya. Di chat saja di situ. Saya nanti akan pilih ya, akan pilih beberapa pertanyaan ya. Karena waktu kita cukup terbatas ini, cuma 1 jam. Jadi kalau bicara risk management itu kompleks ya, jadi nggak cukup waktunya hanya 1 jam ya. Jadi lingkupnya luas ya, lingkupnya luas. Oke, mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun berada di seluruh Indonesia dan bisa mengikuti acara webinar ini dengan lancar sampai dengan selesai. Oke, nanti kalau misal ada gangguan ya rekan-rekan, mohon diinfokan ya suara saya atau slide saya yang nggak muncul atau nggak gerak ya, atau ada gangguan teknis lainnya bisa disampaikan di situ ya. Oke, saya share materinya dulu. Ini oke, sebentar. Oke, sudah muncul ya rekan-rekan ya. Oke, kurang lebih 1 jam ini ada 38 slide ya. Ini saya sampaikan garis besarnya saja, karena kalau 1 jam saja itu nggak cukup ya membahas. Ini saya ringkas ya teman-teman, saya ringkas dari kurang lebih
dari materi utamanya itu ada 300 slide ya. Sini saya ringkas saja secara garis besar. Jadi rekan-rekan biar apa, tahu gambaran besarnya dulu ya. Nah, nanti secara teknisnya, detailnya seperti apa, nanti ada di sesi yang di hari Sabtu Minggu ya, itu lebih detail ya. Oke, tadi sekilas sudah disampaikan oleh Mbak Alisa Numa sebagai moderatornya RMI. Saat ini saya di PT Angkasa Pura Kargo ya, sebagai Risk Management dan HSE. Itu merupakan anak perusahaannya dari Angkasa Pura II ya, jadi bergerak di bidang freight forwarding ya, atau angkutan udara ya, logistik supply chain, bergerak di bidang tersebut. Di samping itu saya di Revolution Money Indonesia, saya sebagai associate trainer ya, untuk bidang risk management ya. Terus mungkin rekan-rekan nanti ada berkenan untuk hadir kembali, itu ada di topik yang lain di bidang GRC ya, Governance, Risk and Compliance ya. Jadi lingkupnya itu ya, risk management sama GRC. Untuk pengalaman kerja kurang lebih 14 tahun, untuk kompetensi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Alisa ya. Untuk saya ringkas saja, saya punya kompetensi di bidang QHSE, SMAP ya, itu sebagai QHSE itu Quality Health and Safety Environment ya, sama SMAP itu sistem manajemen ya, ISO ya, ISO 9001, 14001, 45 sama 37 ya, itu sebagai auditor dan implementer ya. Tentu saja di bidang GRC juga saya punya kompetensi risk management di bidang internal audit ya, karena background saya lebih banyak ya, hampir separuhnya dari 14 tahun itu 50% ya, 7 tahunan lebih saya di internal audit. Nah, untuk bidang lain saya ada certified di bidang K3 ya, karena di risk management di perusahaan saya itu risk manajemennya ketempelan sama HSE ya. HSE nggak ada pengawalannya, terus ditempelkan di risk management. Oke, itu ada mobile phone saya, bisa dicatat ya rekan-rekan. Mungkin setelah sesi ini bisa diskusi lagi, atau di sesi yang Sabtu Minggu nanti bisa berkenan hadir ya. Terus di akun LinkedIn saya, silakan teman-teman search, kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya. Gak hanya di bidang risk management ya, terkait dengan standar sistem manajemen juga bisa saya. Terus terkait dengan HSE, human capital, internal audit ya, lingkupnya itu insya Allah saya bisa berdiskusi ya, feel free to discuss ya. Oke, sebelum masuk ke bahasan utamanya terkait dengan risk management. Jadi risk management itu merupakan ini ya, salah satu persyaratan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik ya. Jadi good corporate governance ya. Jadi di situ perusahaan diminta untuk salah satunya membentuk atau membuat fungsi ya terkait dengan manajemen risiko ya. Selain di situ juga dibentuk terkait dengan fungsi internal audit dan fungsi terkait dengan kepatuhan. Jadi ada 3 aspek ya. Ada fungsi internal audit, risk management, sama compliance. Nah, itu salah satu bentuk persyaratan yang harus dipenuhi untuk sebuah perusahaan itu menjadi perusahaan yang baik ya, tertata kelola dengan baik. Itu ya dasar
dasar mengapa harus risk management, karena itu merupakan salah satu persyaratan ya dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik. Itu kalau di BUMN ada Permen nomor 11 ya tentang tata kelola perusahaan yang baik ya, di situ diatur ya. Kalau di perbankan itu ada di OJK-nya. Jadi pendekatan risk management itu banyak ya rekan-rekan, nggak hanya ISO ya, jadi banyak. Jadi ada POSO, IRM, ada ASNZS, ada Red Book-nya OJEG ya, ada PMBOK untuk project management ya. Nah, itu banyak ya pendekatannya. Kalau teman-teman di perbankan itu rujukannya ada di apa namanya? Basel ya, Basel 1 sampai Basel 3. Jadi intinya beberapa pendekatan risk management tersebut sama ya, tujuannya untuk mengawal visi dan misi perusahaan atau sasaran perusahaan itu agar tercapai dengan lebih baik. Itu sasaran utamanya. Oke, jadi yang akan kita bahas kali ini terkait dengan ini ya, pendekatan risk management berdasarkan ISO 31000/2018 ini memperbarui dari ISO 31000 versi sebelumnya ya, versi 2009. Jadi rekan-rekan saya harapkan bisa tahu ya esensi garis besarnya ISO 31000/2018 itu apa sih ya, garis besarnya itu seperti apa. Tapi sebelum masuk ke sana saya ada sedikit menyampaikan ya beberapa fakta ya. Fakta ini dari survei dari Deloitte dan CRMS Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini angkanya sudah bergerak ya, ini 2022. Jadi itu tentang intinya survei itu menggambarkan apa yang men-trigger suatu perusahaan itu melaksanakan manajemen risiko ya. Jadi yang faktor paling besar itu adalah faktor compliance-nya ya. Di situ ada 63% ya, karena diatur di undang-undang, diatur di peraturan yang mengawakinya ya. Jadi perusahaan mau nggak mau harus menerapkan risk management ya. Jadi mengumpulkan profil risiko, melakukan risk assessment dan lain-lain ya, membuat top risk dan lain-lain. Tapi secara efektivitasnya ya, secara efektivitasnya itu bisa dilihat rekan-rekan ya, itu masih belum efektif ya, masih sekitar di kisaran 60% ke bawah, itu 57,4% ya. Nah itu perlu sebagai awareness kita ya, IRM ini atau manajemen risiko terintegrasi ini yang diatur di ISO ini harapnya nggak hanya memenuhi faktor compliance nyata saja ya, compliance saja, tapi dari sisi kualitasnya ya, dari sisi kualitasnya. Itu bagaimana sisi kualitasnya nanti akan kita bahas ya, beberapa item yang mempengaruhi kualitas penerapan manajemen risiko. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, jadi perusahaan itu sebagian besar mengapa menerapkan manajemen risiko ya, karena berdasarkan faktor compliance ya, karena diatur di undang-undang, diatur di pedoman terkait dengan tata kelola ya. Ini yang tadi saya sampaikan di kalau di BUMN ya, terus di OJK ya, ini lebih rigid ya, lebih detail ya. Kalau teman-teman di perbankan itu lebih high regulated, karena itu bisnis mengelola uang ya. Jadi itu faktor trust-nya sangat besar. Nah itu faktor compliance ya. Nah dari sisi penerapannya manajemen risiko itu sifatnya masih ini ya. Jadi diterapkan di perusahaan itu sifatnya masih silo atau
ego sektoral. Ego sektoral itu gini, jadi mementingkan unit kerjanya itu sesuai dengan aktivitas yang dijalankan masing-masing. Misal gini, saya cerita ada rekan-rekan di compliance ya di bank ya misalnya. Itu kan ada peraturan terkait dengan APU PPT ya. Dia diminta untuk membuat prosedur APU PPT based on risk management ya. Jadi karena teman-teman compliance ini nggak tahu ya, nggak tahu bagaimana melakukan penyusunan prosedur itu berbasis risiko, mereka meminta bantuan oleh timnya risk management. Tapi timnya risk manajemennya enggak, ya, karena bukan fungsinya dia untuk menyusun. Ya, fungsinya adalah di fungsinya compliance. Nah, itu merupakan ego sektoral ya. Jadi faktor dalam penerapan IRM ya itu masih sifatnya silo ya. Silo manajemen atau ego sektoral. Itu contohnya ya, contoh di salah satu perusahaan yang saya simulasikan ya. Nah, itu contoh jadi APU compliance-nya mau disuruh membuat prosedur APU PPT berbasis risiko, meminta bantuannya risk management, risk manajemennya nggak mau dengan alasan itu bukan urusan saya. Nah, itu perlu digarisbawahi, yaitu di mana-mana faktor silo itu menjadi faktor penghambat ya dalam pencapaian sasaran tujuan organisasi. Nah, yang hal lain yang perlu diperhatikan ya, yang lain adalah perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko itu hendaknya dia melihat juga faktor-faktor yang sifatnya faktor eksternal ya. Karena ini merupakan faktor yang ada di luar kendali perusahaan. Jadi ini sangat mempengaruhi bobot risiko ya. Jadi kalau di-assess itu ya, di-assess penilaiannya, semakin risiko itu terpengaruh oleh faktor eksternal ya, itu sangat besar bobot risikonya ya. Nah, itu makanya di ISO 31000 ini dibedakan ya. Jadi sebelum merumuskan atau mendesain risk management, jadi perusahaan itu harus memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal ya. Itu perlu diperhatikan ya. Sebagai saya contohkan ini ada agak kasus lama ya. Jadi ada perusahaan apa namanya? Produsen handphone ya, dulu namanya Nokia ya. Jadi Nokia itu merupakan salah satu perusahaan produsen pembuat mobile phone terbesar ya. Salah satu pangsa pasar yang sangat menguasai. Jadi seiring bergeraknya zaman ya, ada perubahan-perubahan sistem ya. Jadi yang diperkenalkan itu adalah sistem Android. Tapi dari sisi Nokia-nya itu nggak mau respon ya terkait dengan hadirnya sistem Android. Nah, akhirnya apa? Akhirnya karena nggak merespon terkait dengan perubahan sistem yang terjadi dalam penggunaan mobile phone tadi ya, jadi pangsa pasarnya menjadi tergerus ya, karena nggak mau memakai Android, ya. Tergerus oleh Samsung dan lain sebagainya yang menggunakan sistem berbasis Android. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi di ISO ini selain faktor internal, faktor eksternalnya itu juga perlu diperhatikan ya rekan-rekan. Ya, ini kita bicara terkait dengan kondisi ideal dan realitanya ya. Jadi yang di sisi kiri itu ada tabel ya.
Yang hijau itu kondisi idealnya, yang berdasarkan ISO itu harus bagaimana, tapi kenyataannya itu bagaimana. Nah, itu aspek-aspek yang sifatnya kualitas ya, mempengaruhi kualitas penerapan manajemen risiko. Nah, itu ada beberapa item di situ ya, di antaranya adalah jadi yang paling jelas adalah jadi rekan-rekan yang saya selama ini ya, selama pengalaman saya itu. Ini berbasis literasi juga yang saya ikuti di beberapa seminar. Jadi rekan-rekan itu dalam mengidentifikasi ya, dalam melakukan proses assessment, dia belum bisa membedakan ya, apa itu risiko, apa itu penyebab ya, apa itu dampak. Nah, itu belum bisa membedakan situ ya. Jadi kadang-kadang risiko itu sama dengan seperti itu. Nanti akan kita jelaskan ya. Terus sedikit saja garis besar. Ya. Terus itu yang belum clear ya, belum clear secara belum bisa membedakan antara risiko, antara dengan penyebab, antara dengan dampak. Terus rekan-rekan itu juga bingung ya. Jadi bagaimana melakukan assessment ya atau penilaian bobot risiko suatu isu ya, suatu isu itu bobot risikonya berapa itu belum bisa. Jadi pengaruhnya dia menetapkan bobot risiko sekian itu judgement-nya dia belum apa ya aware ya sampai sana. Jadi belum aware bagaimana melakukan penilaian risiko itu dengan baik ya. Nah, itu ada salah satu ini padahal titik kritikal ya, padahal ini masih bicara definisi ya, masih bicara definisi ya, belum bisa membedakan ya. Nah, ini nanti akan kita bedah ya di pertemuan sesi berikutnya ya. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan faktor kompetensi ya. Nah, kalau bicara kompetensi ya itu bicara kita terkait dengan ini ya anggaran. Jadi di ISO itu diharapkan rekan-rekan yang terlibat atau yang terkait dalam pengelolaan manajemen risiko itu diharapkan ya atau dipersyaratkan dia memiliki certified ya atau kompetensi pendukung di bidang risk management baik secara umum ya maupun secara spesifik ya. Jadi cabangnya risk management itu spesifiknya banyak ya. Ada cyber risk, ada legal risk ya, ada financial risk ya, ada project risk ya, itu banyak ya. Nah, itu kondisi idealnya, tapi kenyataannya beberapa di perusahaan itu atau SDM-nya itu enggan untuk mengambil sertifikasi risk management. Entah enggan, entah di perusahaannya itu enggak ada budget untuk pelatihan ya. Itu ya dari sisi kompetensi. Terus yang berikutnya itu adalah yang saya urgent di sini adalah nah yang kalau di prinsip manajemen risiko jadi perlu diketahui ya teman-teman di ISO 31000 ini arsitekturnya ada 3 ya, ada prinsip, ada kerangka, ada proses. Kalau bicara prinsip adalah bicara terkait dengan nyawanya risk management. Di salah satu aspeknya, ya, di aspek prinsipnya risk management itu adalah dia harus create dan protect value ya. Jadi dia harus menciptakan dan melindungi nilai ya. Nilai ini adalah sasaran dari perusahaan. Nah, tapi realitanya ya jadi administratif saja asal udah ada risk register ya, udah ada risk registernya itu sudah cukup. Padahal yang lebih harus dicamkan lagi adalah bagaimana risk register itu kan merupakan
salah satu bentuk tools ya untuk proses risk assessment. Bagaimana risk register itu efektif ya, efektif dalam mengawal ya atau mendeteksi potensial risk yang mengganggu sasaran tujuan perusahaan. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Asal sudah ada risk registernya ya sudah cukup, yaitu padahal itu nggak ada nilai tambahnya ya, nggak ada nilai tambah. Nah, kembali lagi bagaimana menyusun risk register itu kan ada beberapa aspek ya. Ada identifikasi, ada analisis, ada evaluasi, yaitu bagaimana agar efektif itu harus bagaimana. Untuk melakukan identifikasi itu rujukannya. Nah, itu seperti itu. Terus kondisi yang berikutnya adalah jadi risk management itu idealnya itu adalah integrated. Integrated-nya adalah apa namanya? Di seluruh aktivitas ya, setiap pengambilan keputusan itu harus mengacu ya, harus dibuat kajian risikonya ya sebagai dasar pertimbangan ya, sebagai dasar pertimbangan. Nah, untuk membuat itu, untuk dibuat kajian itu kan melibatkan beberapa pihak ya, dari risk taking unitnya atau pemilik risikonya atau unit kerjanya dengan risk management ya. Itu beberapa orang yang terlibat. Ya, beberapa PIC yang terlibat atau unit kerja yang terlibat. Tapi kenyataannya itu tadi yang saya sampaikan, jadi penerapan risk manajemennya itu masih silo, ego sektoral. Karena bicara risk management, nah itu urusannya risk ya. Yang mengaji ya rekan-rekan risk, ya. Bukan seperti itu ya, itu masih silo. Itu ya. Ya, hal yang lain terkait dengan kompetensi, nah ini. Jadi seharusnya risk management itu apa namanya ditempati ya atau diisi oleh personal yang kompeten di bidang ya, sesuai dengan kegiatan aktivitas bisnis perusahaan ya. Paling enggak itu tadi yang saya sampaikan ya, dia di risk management tuh setidaknya dia harus ada orang-orang yang paham 4 hal ya, ada financial risk, ada project risk, ada operational risk ya, paling enggak itu ya, paling enggak itu. Tapi in fact-nya atau faktanya adalah orang-orang risk ini diisi oleh orang-orang keuangan ya, orang yang sudah memasuki masa pensiun ya, sudah di masa zona nyaman ya, diisi orang-orang seperti itu. Makanya nggak relate ya, nggak align dengan aktivitas bisnis perusahaan. Makanya kualitas manajemen risikonya nanti akhirnya outputnya akan tidak baik ya. Itu dari sisi kualitasnya ya. Itu hendaknya perlu diperhatikan. Itu beberapa enggak saya sampaikan semua kondisi ideal dan kenyataannya ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi ataupun beberapa sumber literasi yang saya grab ya, yang saya ringkas seperti itu. Oke, kita masuk ke ini ya. Nah, ini bicara definisi ya. Nah, jadi masuk ke materi ya. Jadi sebelum masuk ke arsitekturnya ISO, kita masuk ke definisinya dulu ya, terkait dengan apa itu risiko ya. Ini saya ambil 2 definisi ya dari 2 pendekatan risk management dari COSO IRM sama COSO ISO 31000 ya. Jadi intinya di situ adalah kalau menurut COSO dia adalah potential issues ya, potential event yang mempengaruhi
sasaran perusahaan. Itu kalau COSO, ya, COSO IRM. Ya. Kalau ISO dia menjelaskan menjelaskan definisi risiko itu adalah suatu efek ya, efek dari ketidakpastian ya atau dampak dari ketidakpastian yang berpengaruh terhadap tujuan. Jadi tahu bedanya ya, pendekatannya COSO sama pendekatannya ISO. Jadi kalau COSO itu potensial problem yang berdampak, ya, potensial problem yang berisiko. Nah, itu menurut COSO. Kalau menurut ISO, dia lebih mengedepankan risiko itu sebagai suatu akibat dari kondisi ketidakpastian yang berpengaruh terhadap tujuan. Nah, efek ini adalah deviasi atau penyimpangan ya, atau dampak di situ. Nah, tapi perlu diperhatikan juga rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan dalam menentukan definisinya atau mengartikan suatu kosakata itu perlu dilihat turunan-turunannya ya. Jadi kalau menurut ISO memang lebih menekankan ke akibatnya ya. Nah, tapi kalau rekan-rekan perhatikan di notisnya atau di catatan-catatan di standar sistem manajemen atau di pedomannya itu, risiko itu juga sering dikenali sebagai potensi kejadian ya. Berarti kurang lebih sama dengan yang ada di COSO. Tapi lebih seringnya kalau ISO itu yang di sini ya. Nah, kalau menurut ISO dia dibedakan lagi ya. Di dampak itu dibedakan menjadi dua ya. Dampak negatif dan dampak positif ya. Yang saya mau jelaskan di sini adalah saya prefernya ya, saya secara pribadi ini berdasarkan kajian simulasi saja ya, ada riset-riset kecil yang saya lakukan ya. Mengapa saya lebih prefer mendefinisikan risiko itu adalah sebagai potential event ya, bukan sebagai dampak. Satu karena dia kalau ke potential event-nya itu nanti lebih dekat ke root cause-nya. Kalau lebih dekat ke root cause-nya, nanti akan mempengaruhi juga rencana mitigasinya. Ya. Nah, kalau ke dampak ya, risiko sebagai definisi dampak nanti terlalu jauh ya. Nanti terlalu jauh, root cause-nya nanti dicarinya terlalu jauh. Kalau yang risiko sebagai potential problem atau potential issues ya itu lebih dekat ke root cause-nya ya. Nah, itu salah satu clue-nya ya, yang di samping lain adalah saya coba challenge ya, beberapa teman-teman ya, beberapa teman-teman di risk management ya. Jadi kalau berdasarkan ISO 31000 nah ya, mendefinisikan risiko sebagai dampak ya. Dampak itu ada dua, positif dan negatif. Bagaimana cara Anda melakukan assessment risiko yang positif? Nah, sudah positif ya. Ngapain di assess ya? Nah, itulah mengapa yang akhirnya nggak bisa jawab ya, nggak bisa jawab gimana, terus bingung ya. Makanya saya prefernya itu mendefinisikan risiko itu sebagai potential issues yang berdampak ya. Nanti detailnya bagaimana melakukan analisisnya itu akan kita bahas di sesi berikutnya ya. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Jadi mengapa saya mendefinisikan ini biar rekan-rekan tahu konsepnya ya. Karena ini sering terbolak-balik ya. Jadi kadang penulis risiko kan itu ada tabel ya. Ada risiko, penyebab risiko,
terus dampak. Kadang rekan-rekan itu menuliskan risiko dengan dampak itu sama. Terus apa itu? Kan nggak bisa seperti itu ya. Nggak efektif, itu namanya kualitasnya masih dipertanyakan, belum bisa membedakan. Nah, salah satu yang bisa membedakan ya rekan-rekan untuk menentukan risiko itu adalah merujuk ke pemilik risiko ya. Pemilik risiko itu adalah orang ya, person atau entitas. Entitas itu jamak berarti ya, atau unit kerja dengan akuntabilitas dan wewenang untuk mengelola risiko. Jadi untuk menentukan identifikasi risiko ya, yang perlu diperhatikan adalah kewenangan dari proses ya, kewenangan proses. Salah satu clue-nya ya. Jadi kalau mendefinisikan risiko itu adalah risiko itu melekat ke kesalahan-kesalahan proses ya. Kalau dampak itu melekat ke tujuan. Makanya ada istilah itu kalau rekan-rekan mengidentifikasi ya, ada tidak tercapainya lah, itu dampak ya, itu bukan risiko kalau menurut saya. Itu dampak. Nah, itu ini sebagai salah satu clue ya, salah satu clue rekan-rekan untuk membedakan atau menentukan risiko ya. Pahami kewenangan prosesnya itu di siapa ya. Jadi misal kita bicara terkait dengan produksi ya, risikonya ya terkait dengan kesalahan-kesalahan proses produksi. Itu saja kewenangannya. Kalau kita bicara terkait dengan supply chain ya, kita bicara terkait dengan lingkupnya pengadaan material, distribusinya ya, hubungan dengan vendor dan lain sebagainya. Itu pahami kewenangan. Kalau kita bicara SDM ya, lingkupnya ya, risikonya ya terkait itu saja, jangan melari kemana-mana ya. Terkait dengan rekrutmen, terkait dengan retirement, terkait dengan rotasi, terkait dengan mutasi, terkait dengan pemenuhan kebutuhan struktur organisasi. Jadi dipahami lingkupnya, itu bicara kalau di unit kerja ya, itu belum naik ke korporasi. Jadi dipahami dulu kewenangan prosesnya ya, itu di unit mana. Terus itu salah satu clue untuk membedakan, menentukan risiko ya, pahami kewenangan prosesnya. Nah, ini sering masih saya bolak-balik ya. Kalau salah menentukan risiko atau mendefinisikan ya, salah di awal ya, salah pula di akhir ya. Jadi nggak ada efek apa-apa. Ya. Nah, yang berikutnya ini adalah keuntungan ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, jadi manajemen risiko itu ada beberapa pendekatan ya rekan-rekan. Mengapa kebanyakan ya perusahaan di Indonesia itu memakai pendekatan risk manajemennya berbasis ISO 31000. Yang pertama itu adalah dia diakui secara internasional ya. Ini yang saya blok warna biru. Ini mulai dari Australia ya sampai dengan ujung kiri atas ya sampai ujung kiri bawah ya. Itu sudah banyak dipakai ya. Artinya sudah bisa atau layak ya digunakan ya, untuk menerapkan ISO 31000. Terus yang berikutnya kompatibel dan terintegrasi dengan standar bidang lain. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit ya. Jadi ini saya jelaskan, ini ada yang di sisi kanan ya, sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kiri sama sisi kanan ya, ini sisi kiri. Jadi SNI ISO 31000 ini merupakan pedoman ya. Jadi dibedakan ya, ISO itu mengeluarkan beberapa jenis ISO ya. Jadi ada yang sifatnya pedoman, ada yang sifatnya persyaratan. Salah satu cara untuk membedakannya adalah dilihat ya, kalau belakangnya kosong seperti ini ya, itu biasanya dia pedoman ya. Tapi kalau bicaranya
ada belakangnya 0101 ini, ada 45001, 9001, itu adalah sistem manajemen. Itu persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau ISO ini guidance-nya saja. Nah, di sisi kiri, kalau rekan-rekan memahami kosakata, itu ada turunannya di ISO 73, ya, itu definisi-definisi. Kalau teknik penilaian risiko, nanti akan kita bahas juga ya di sesi Sabtu Minggu ya, bagaimana melakukan asesmen risiko dengan efektif ya. Nah, itu ada 31 teknik asesmen risiko ya. Terus panduan penerapannya ini termasuk integrasinya ada di ISO 31000. Nah, itu turunan-turunannya dari pedoman ISO 31000. Ini karena sudah di SNI kan menjadi SNI ya. Sudah ditranslatekan. Nah, bagaimana kaitannya dengan standar sistem manajemen bidang lain ya rekan-rekan? Jadi ini saya ambil 3 saja. Kalau di industri ya terutama, saya ambil contoh saja, dia sudah menerapkan beberapa sistem manajemen yang umum ya atau common di situ. Dia pakai ISO 9001, 14000, 45 ya. Terus ada yang pangan itu ada 22001 ya. Kalau di keamanan sistem informasi itu ada di 27001. Kalau di anti bribery itu ada 37001. Nah, kaitannya di mana ya? Jadi kaitannya kalau di standar sistem manajemen itu ada, rekan-rekan perhatikan tuh di salah satu klausul persyaratannya di masing-masing sistem manajemen ini, dia organisasi itu diharapkan ya, diwajibkan untuk melakukan asesmen risiko ya, asesmen risiko. Jadi mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi sampai dengan treatmentnya seperti apa. Itu diatur di klausul 6.1. Kalau di ISO 37001 itu sedikit berbeda ya. Dia diaturnya di 4.5 kalau tidak salah. Nah, bagaimana cara melakukan asesmen ini? Ya, melakukan asesmen risiko, dia harus memperhatikan ini. 41 ya, klausul ya, klausul 41 dan klausul 42. Memperhatikan apa? Konteks internal dan eksternal ya. Terus dia harus memperhatikan apa namanya? Pihak siapa yang berkepentingan atau related dengan perusahaan. Itu siapa saja. 4 titik. Nah, ini saya tambahkan lupa saya. Ada di selain itu juga memperhatikan bisnis proses. Itu ada di klausulnya 4.4 kalau tidak salah ya. Nah, itu kaitannya di standar sistem manajemen ya. Kalau di bidang lain ini saya ambil contoh juga, ada beberapa. Kalau rekan-rekan perhatikan di sistem manajemen itu dikenal dengan audit sistem manajemen ya. Dia ada panduannya, ada guidelines-nya juga, itu ada di ISO 19011 2018. Ya, dia pedoman untuk melakukan audit sistem manajemen ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan risk based thinking ya di situ. Di situ ya assurance based on ISO 31000 ini di B158 2010 juga diatur terkait dengan proses auditnya. Nah, ini yang sering dipakai ya di IBBF ya. Dia kaitannya adalah terkait dengan risk based audit ya, bagaimana dia merancang pendekatan audit berbasis risiko ya, di mana dia harus menentukan peta atau risk universe-nya dari keseluruhan organisasi itu secara keseluruhan, secara helikopter view. Nah, itu kaitannya ISO dengan standar dokumen bidang lainnya ya. Terus yang berikutnya ISO ini sudah diadopsi ya atau sudah
translatekan ya ke SNI ya. Kalau rekan-rekan mau itu ada, silakan di Google, itu banyak ya. 85615 2018. Itu sudah ditranslatekan. Sudah diakui oleh SNI. Nah, yang berikutnya ISO ini ya, ini memiliki arsitektur yang komprehensif ya rekan-rekan, mulai dari prinsip ya. Kalau secara prinsip itu nyawanya risk management. Kalau kerangka itu bicara organ atau tata kelola. Terus kalau proses itu bagaimana proses pelaksanaannya ya, bagaimana menjalankannya. Nah, itu memiliki arsitektur yang lebih lengkap ya dibandingkan dan lebih komprehensif dibandingkan dengan standar sistem manajemen yang lain ya rekan-rekan ya. Nah, ISO ini bisa juga diterapkan di berbagai industri ya. Umumnya memang di industri, bidang industri ya, manufaktur, produksi dan lain-lain ya. Tapi yang saya tahu itu juga ada beberapa industri keuangan ya, salah satunya di pasar modal, yaitu juga sudah menggunakan pendekatan ISO 31000/2018. Nah, kita akan bahas secara garis besar ya. Jadi ini karena waktunya sedikit lagi, 15 menit lagi. Jadi ada prinsip, ada kerangka, dan ada proses ya. Nah, kalau kita bicara prinsip, sebelum kita masuk ke sana ya, kita mendefinisikan dulu manajemen risiko itu apa ya. Jadi manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko ya. Terkoordinasi artinya dia melibatkan semua pihak ya, enggak hanya satu unit kerja atau satu orang saja untuk melakukan proses manajemen risiko. Ini kalau di prinsip adalah inklusif ya rekan-rekan ya. Inklusif itu artinya melibatkan semua pihak. Jadi diminta untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko ya. Bagaimana treatment-nya, bagaimana nanti langkah-langkah mitigasinya, itu definisi dari manajemen risiko, yaitu aktivitas terkoordinasi. Nah, ini versi sebelumnya ya. Saya compare ya, 2009 dan versi 2018. Bedanya secara garis besar ada 3 ya. Jadi tata kelola risiko itu menjadi bagian terintegrasi. Jadi setiap pengambilan keputusan itu harus berbasis atau berdasarkan pertimbangan kajian risiko ya. Terus manajemen risiko itu sebelumnya dipandang reaktif ya, sifatnya firefighting ya. Jadi ada masalah dipadamkan ya, ada kebakaran dipadamkan. Tapi langkah preventifnya itu seperti apa, dia nggak jalan seperti itu ya. Makanya di ISO 31000 ini ada tekniknya, adalah salah satunya adalah apa namanya, root cause analysis ya. Jadi dia mempertimbangkan faktor penyebabnya itu sampai ke akarnya ya. Jadi itu sebagai langkah nanti penyusunan mitigasi, yaitu agar mitigasi secara preventif ya. Artinya nggak ingin nanti terjadi lagi atau dijaga biar nggak terjadi lagi. Terus sistem ini diperkaya dengan konteks eksternal ya. Tadi yang saya sampaikan bagaimana faktor eksternal ini sangat mempengaruhi tujuan sasaran perusahaan. Nah, saya gambarkan secara garis besar ya rekan-rekan ya. Jadi ada tiga diagram di situ. Saya bedakan agar rekan-rekan bisa fokus ya. Jadi kalau saya download di di dalam, saya searching via Google ya, itu gambarnya biru semua. Jadi biar nggak terarah di situ. Jadi prinsip yang pertama adalah
prinsip manajemen risiko ya. Di situ yang gambar lingkaran warna orange ya. Kita akan bahas garis besarnya saja ya rekan-rekan. Kalau saya bahas satu persatu nggak nyampe. Oke, yang saya ingin jelaskan di sini, di situ gambarnya seperti roda semua ya. Jadi mengapa bulat-bulat semua? Karena itu ada porosnya ya. Jadi kalau porosnya nggak jalan, yang lain juga nggak jalan. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah di prinsip manajemen risiko itu terdapat tujuan ya. Tujuan manajemen risiko itu adalah penciptaan dan perlindungan nilai. Ini definisinya adalah dia mengawal ya, menciptakan ya, mengawal sasaran perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan yang sasaran atau KPI-nya nggak tercapai atau rugi, nah itu salah satu faktornya adalah penerapan manajemen risikonya belum berjalan dengan efektif ya. Nah, landasan ini ya, prinsip ini merupakan landasan ya untuk mengelola risiko ya, dan harus dipertimbangkan. Makanya untuk merancang dan menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Makanya nanti di apa namanya, di kerangka itu nanti melebur ya rekan-rekan ya. Misal di sini ada prinsip terintegrasi. Di sini nanti juga ada integrasi. Ya. Misal terstruktur dan komprehensif di sini di prinsip. Itu nanti akan masuk di desain. Ini terkait dengan program kerja dan rancangan dan lain-lain. Dan juga di implementasi ini terkait dengan roadmap-nya ya. Nah, itu sebagai acuan ya, nanti melebur ke kerangka sama ke proses. Oke, itu dipahami ya rekan-rekan. Itu ada yang tengah itu tujuan, yang di samping-sampingnya itu adalah prinsip. Di situ ada 8 prinsip. Nah, akan saya jelaskan secara garis besarnya saja ya. Prinsip itu terintegrasi ya, jadi semua aktivitas itu harus terintegrasi ya dengan risk management, artinya dalam setiap pengambilan keputusan apapun bentuknya yang mempengaruhi sustainability-nya perusahaan itu perlu dikaji risikonya. Terus terstruktur dan komprehensif ya, ini disepakati ya oleh pihak internal perusahaan ya, disepakati, dibuat roadmap, dibuat program kerja seperti itu. Terus disesuaikan, ini relevan dengan konteks internal, eksternal perusahaan. Terus inklusif, tadi yang saya sampaikan di awal, ini nggak bisa satu pihak saja yang menjalankan. Ini untuk menjaga apa tadi aktivitas silonya ya, atau ego sektoral. Jadi seluruh elemen organisasi terlibat. Makanya di dalam suatu perusahaan itu contoh pelibatannya adalah dibentuk ya, dibentuk risk champion di masing-masing atau risk officer di masing-masing unit kerja itu sebagai kaki tangannya, tangan kanannya timnya manajemen risiko. Terus dinamis, ini peka terhadap perubahan ya, yang terjadi internal, eksternal. Internal itu misalnya ada perubahan di top manajemen ya, atau apa namanya, di perubahan di struktur organisasi, perubahan divisi ya, penambahan, pengurangan divisi itu bisa jadi mempengaruhi risiko ya. Eksternal ya, ada perubahan eksternal ya, faktor politik ya, sosial, ya, perubahan regulasi dan lain sebagainya itu perlu diperhatikan. Terkait dengan perubahan teknologi tadi yang saya sampaikan ya, juga itu perlu diperhatikan karena itu akan merubah peta risiko. Terus informasi terbaik yang tersedia, ya, ini sebagai sumber untuk rekan-rekan risk taking unit ya. Jadi untuk melakukan kajian itu dia harus berdasarkan data-data yang valid ya, data-data yang bisa dilakukan analisis ya, yang bisa dilakukan analisis sebagai bahan dasar untuk pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Terus faktor manusia dan budaya ini
organisasi diharapkan bisa membangun budaya risiko, di mana saya sampaikan ya kondisi ideal dan realitanya ya, ada faktor kompetensi, yaitu salah satu membangun budaya risiko ya berikan pelatihan, diberikan kompetensi ya, itu salah satu membangun budaya risiko. Terus perbaikan berkesinambungan, ini artinya manajemen risiko itu perlu dilakukan evaluasi secara berkala ya, melalui kalau di penerapannya secara praktikal itu ada semacam untuk pengukuran namanya risk maturity index ya, atau indeks kematangan pengelolaan manajemen risiko. Nah, itu bicara prinsip. Saya cepat saja ya, kurang 5 menit. Terus kerangka kerja manajemen risiko, ini bicara terkait dengan tata kelola ya. Jadi di situ dibagi ada beberapa peran, peran BOD dan BOC. Nah, ini banyak, ini dibantu ya, timnya risk management itu banyak terlibat di sini ya, banyak terlibat dalam membantu BOD dan BOC ya. Itu kerangka manajemen risiko. Di situ gambar seperti roda ya, teman-teman. Di situ ada sama yang gambar sebelumnya. Di situ ada porosnya adalah kepemimpinan dan komitmen. Artinya tone from the top ya, atau mandat dari top management ya. Kalau porosnya ini nggak jalan ya, nggak fungsi, otomatis rodanya nggak akan berputar ya. Nah, itu kerangka itu di masing-masing ada perannya ya. Kalau integrasi sampai implementasi itu peran dari BOD, kalau evaluasi perbaikan itu adalah peran dari keduanya ya. Di integrasi itu tadi saya sampaikan itu risiko itu dikelola di semua aktivitas ya, aktivitas unit organisasi, ya, divisi, proyek, korporasi, seluruh bentuk aktivitas yang mengaruhi sustainability perusahaan itu harus dikaji ya. Terus desain ini terkait bicara dengan komitmennya ya. Dia direksi itu harus menetapkan kebijakan, komitmen ya, penyediaan sumber daya ya, manusia, teknologi ya, sistemnya ya, penyiapan komunikasi ya, itu perlu disiapkan di situ. Kalau implementasi ini merupakan roadmap atau program kerja untuk penerapan manajemen risiko. Kalau evaluasi ini biasanya dilakukan, tadi saya sampaikan, dia dilakukan melalui pengukuran risk maturity index ya. Nah, ini nanti ada nilainya ya, ada defense sampai manage ya levelnya ya, 1 sampai 5 di situ nanti ya. Itu sebagai dasar untuk teman-teman di audit internal ya, untuk menyusun rencana kerjanya ya, audit berbasis risiko. Nah, kalau perbaikan ini tindak lanjutnya, tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan ya. Jadi evaluasi itu tadi dari risk maturity index, nanti kan ada area-area untuk yang untuk perbaikan, ya, area untuk ditingkatkan lebih lanjut. Nah, ini fungsinya dia memantau itu ya, bagaimana itu tindak lanjutnya dikelola atau dipenuhi. Itu kerangka. Ini sekarang yang terakhir, pas 2 menit ya. Ini proses manajemen risiko. Jadi kita tadi bicara ruhnya ya, ruhnya itu nyawanya, terus bicara organnya. Kalau ruh sama nyawa sudah, kalau organ sudah dikasih nyawa, artinya risk manajemennya sudah bisa dijalankan ya. Kalau organ nggak ada nyawanya nggak bisa jalan, mati namanya. Nah, sekarang di proses manajemen risiko di situ ada beberapa aspek ya, aspek komunikasi konsultasi. Jadi ini intinya untuk menyelaraskan ya. Jadi kemampuan masing-masing individu itu nggak sama ya, kompetensinya berbeda. Terus di situ
Di proses itu kita bicara terkait dengan lingkup konteks kriteria. Lingkup itu perlu dibatasi ya, penerapan manajemen risikonya ya. Project, divisi, apa namanya, korporasi. Nah, project pun perlu diatur ya, sampai berapa nilainya dan jangka waktu berapa lama. Nah, ini konteks itu bicara konteks internal, eksternal ya, itu perlu diperhatikan. Kaitannya dengan supplier, kaitannya dengan apa namanya, vendor dan lain sebagainya. Jadi terus kriteria ini nanti outputnya adalah seperti penetapan risk appetite, risk tolerance, ya, risk capacity, risk indicator, ya, terus pembuatan matriksnya ya, matriks untuk penilaian bobot risiko itu ada di sini. Terus masuk ke penilaian risiko itu ada beberapa hal di situ, mulai dari identifikasi ya. Identifikasi itu adalah identifikasi risikonya. Jadi sekali lagi identifikasi risiko sama identifikasi penyebab ya, sama dampak. Kalau analisis itu menghitung ya, menghitung bobotnya, bobot inherentnya, inherent risk-nya sama residual risk-nya. Nah, terus nanti dievaluasi, ini diprofilkan ya, atau dibuat top risk-nya ya, apa ini untuk mengatur urgensi untuk penyelesaiannya. Nah, kalau sudah sampai di sini nanti akan muncul ini ya, profiling risk ya, dari aspek penilaian risiko ini nanti akan muncul profiling risk, mana urgensi yang akan dilakukan treatmentnya ya. Apakah itu nanti akan dihindari, apakah itu akan diterima, ya, apakah ini akan di sharingkan ya, nah, itu ataukah mau dimitigasi. Nah, terus di situ dari semuanya itu tentunya dalam melakukan ini ya, melakukan penetapan lingkup sampai dengan perlakuan risiko itu harus dilakukan pemantauan dan peninjauan ya, efektivitasnya itu sudah benar atau belum ya. Terus di situ juga harus dicatat dan dilaporkan. Jadi intinya yang di tengah ini ya rekan-rekan, lingkup konteks kriteria sampai perlakuan risiko itu harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan ya, harus dipantau dan ditinjau untuk aspek kualitasnya ya dari manajemen risikonya ya. Betul enggak dia menentukan risikonya itu based on proses atau enggak ya. Terus semuanya itu harus dicatat, didokumentasikan dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang ya. Jangan sembarangan mengeluarkan apa namanya, laporan profil risiko ke pihak-pihak yang enggak terkait dengan internal perusahaan. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Resen Mbak Alisa bisa difasilitasi. Baik, Pak Firman Bayu ya, boleh silahkan dibuka mic-nya. 1-2 aja ya. Ya. Sudah malam. Silakan Pak Firman. Firman. Oke, nggak ada respon, kita Pak Firman. ini yang username-nya webinar RMI, boleh silahkan unmute. Silakan Pak, silakan. Pak, Bu, Mbak, adik-adik, mungkin ada mahasiswa juga di sini ya, atau malah guru-guru saya di sini. Silakan. Ada yang mau tanya? Nggak jadi ya, Pak webinar. Oke, saya lower hand ya. Ada yang lain? Ini ada banyak, ada 7 yang resen. Mbak Farida Hanum, silakan unmute. Ada Farid, Bu, Mbak atau Bu ini? Pak Arman Gelora. Ada Pak Edo, apa Pak Iskandar? Selamat malam, Pak. Ya, Pak Arman. Dengan Arman, ya? Pak. Oh ya, dari mana Pak? Pak PT dari apa? Jakarta, ya? Pak.
Oh, Jakarta, deket-deket ya. Iya, Pak. Dari PT Ya. apa, Pak? Atau instansi apa, Pak? Petco Inti Prakarsa, Pak. Bidang apa, Pak? Engineering Construction, Pak. Oh, engineering construction. Ya. Oke, gimana Pak Arman? Ya, Pak, yang saya mau tanyakan dalam konteks risk management ini, Pak, ketika owner atau top manajemen ingin melakukan suatu kajian risiko, sering terjadi di dalam organisasi itu alergi gitu, Pak ya. Dalam konteks alergi ini cenderung resisten gitu, Pak. Nah, betul. Pertanyaannya bagaimana menyikapi situasi tersebut dan proses risk management ini bisa berjalan dengan smooth, Pak. Oke. Pak. Terima kasih. Oke, jadi ini pengalaman saya juga ya, bukan beberapa ya, karena saya di risk management itu baru 2 perusahaan ya, jadi di salah satu galangan kapal terbesar ya di Indonesia, di BUMN, sama yang sekarang ya di anak perusahaannya Angkasa Pura I. Ini pernah Pak, jadi sedikit sharing ya, dulu saya pernah melakukan kajian risiko untuk proyek ya. Jadi proyeknya itu dalam tanda kutip adalah permintaan ya, atau istilahnya apa ya, juksung atau penunjukan ya. Kita diminta untuk melakukan kajian risiko ya. Itu ada beberapa kementerian yang meminta untuk dilakukan kajian untuk kerjasama. Jadi untuk proyek ini yang tahap awal itu adalah untuk kajian risiko proyek itu adalah yang pertama itu tujuannya ini proyek ini nanti bisa dijalankan atau enggak, nanti diambil atau enggak, itu tujuan utamanya ya. Kalau yang tujuan berikutnya adalah pasca proyeknya tersebut berjalan ya. Nah, itu singkatnya setelah saya lakukan kajian risiko berdasarkan data-data yang diminta diserahkan ya ke risk management ya. Tapi itu saya coba susun dengan beberapa tim ya di risk management, saya coba susun, ternyata dinilai itu intinya ini high risk ya, jangan dilanjutkan, intinya gitu rekomendasinya. Intinya gitu. Jadi berdasarkan data dan yang disampaikan dan beberapa permintaan yang untuk dilakukan kajian, intinya proyek tersebut dari timnya risk management ya, itu jangan dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan itu nanti akan potentially mengganggu sustainability-nya perusahaan, karena yang menjadi salah satu faktornya itu adalah perusahaan tersebut belum mempunyai kompetensi yang dibutuhkan ya, jadi mempunyai kompetensi yang dibutuhkan atau belum berpengalaman sama sekali. Nah, kalau nggak ada pengalaman sama sekali itu namanya kan high risk ya, jadi nggak pernah melakukan pekerjaan. Nanti kalau pas melakukan kerjaan di sini nanti kagok istilahnya ya, nggak bisa untuk melakukan. Nah, itu salah satu dasar pertimbangan. Nah, bagaimana perannya risk management ya, menyampaikan apa yang menjadikan yang hasil kajiannya saja, Pak. Jadi disampaikan faktanya seperti ini. Jadi kurang lebih sama dengan timnya internal audit ya, menyampaikan fakta ya, menyampaikan rekomendasi. Tapi sifatnya untuk keputusannya itu nanti ada di top management ya. Jadi kita nanti ujungnya ya nggak disalahkan ya, nggak disalahkan karena kita based on-nya based on-nya sudah benar ya berdasarkan data-data yang disampaikan ya gitu. Jadi sifatnya risk management, sifatnya internal audit itu kan menyampaikan kajian atau fakta ya, menyampaikan rekomendasi atas data-data yang dilakukan di analisisnya. Nanti kan disimpulkan ini proyeknya lanjut atau enggak, diambil atau enggak. Seperti itu aja. Gambarkan seperti apa. Nah, nanti keputusannya sendiri itu namanya kalau di risk management itu namanya risk attitude, Pak. Jadi
Risk attitude itu yang dimiliki oleh top management ya, bagaimana dia melakukan pertimbangan keputusan pengambilan proyek tersebut ya. Kembali lagi untuk keputusannya tetap di direksi ya. Kita sampaikan saja. Kalau kita diminta merubah ya jangan mau ya. Itu malah kemarin kepala departemen saya malah dimaki-maki, itu kok malah menghalangi saya untuk proyek itu. Kamu malah menghalangi saya ya untuk mencari proyek. Nah, seperti itu, Mas. Padahal secara kajiannya proyek tersebut nggak layak untuk dilanjutkan. Seperti itu intinya. Intinya tetap kita menyampaikan apa saja yang faktanya saja, Pak. Faktanya hasil asesmen kita terkait dengan karena kita nggak merubah dan lain sebagainya ya. Nanti kalau ujungnya ya, nanti kalau proyek tersebut bermasalah, kita juga yang kena ya, timnya risk manajemennya. Nah, itu kan kalau kita sudah dilimpahkan ke top manajemen untuk memutuskan ya, nanti yang kewenangan yang nanti kalau ada masalah nanti yang kena kan ya top manajemennya. Jadi tim risk manajemennya yang menyampaikan apa yang sudah yang sudah dilakukan analisis. Kalau saya seperti itu sih Pak. Jadi sampaikan saja pengalaman saya, disampaikan apa saja, apa adanya saja ya. Tentu saja untuk menilai proyek tersebut harus fair ya, harus fair. Artinya ada aspek judgement positifnya, ada aspek judgement negatifnya ya. Itu dijelaskan di situ ya, biar top manajemennya tahu. Ya. Disampaikan seperti apa adanya saja, disampaikan terkait dengan keputusan kembali lagi ke risk taking unit atau top manajemennya yang nanti yang terkait. Itu Pak Arman ya. Nanti itu menjaga sih kalau ada apa-apa kasus kan banyak ya, kasus-kasus proyek ya, nggak layak terus jadi layak, nanti malah dipanggili pihak yang berwenang kan susah kan ya, diminta keterangan dan lain sebagainya. Seperti itu sih Pak. Itu Pak Arman, mudah-mudahan menjawab. Satu lagi ya, siapa? Ada lagi? Satu lagi? Mudah-mudahan menjawabnya Pak Arman dari manufaktur. Silakan Pak Agustinus Merdeka. Iya Pak, selamat malam. Ini siapa dulu ini? Ini saya Evita. Maaf, masih terkendala untuk mengaktifkan video ya Pak? Oh, enggak apa-apa. Iya. Silakan, enggak apa-apa. Dari mana instansinya? Iya, saya dari Dompet Duafa bagian kebencanaan dan kemanusiaan Pak. Ya. Ya, kan saya mau tanya, ini kan penilaian risiko. Saya kan di bidangnya bidang jasa ya Pak. Kalau misalnya penilaian risiko berdasar jasa dengan manufaktur gitu, ada perbedaan nggak sih Pak dalam menentukan bobotnya juga, bobot risiko itu kan apa saja yang mempengaruhi faktor dalam menentukan bobot risiko itu Pak gitu. Oke. Ya, sementara itu dulu, terima kasih ya Pak. Oke, secara garis besarnya ya. Jadi untuk baik produk atau jasa itu penilaiannya sama ya. Jadi bentuk untuk asesmennya itu juga sama. Cuma ada beberapa hal yang untuk dipertimbangkan untuk mempengaruhi bobot tinggi rendahnya risiko itu bagaimana ya. Salah satunya adalah di penilaian bobot risiko itu kan ada aspek namanya likelihood ya. Bobot risiko kan hasil perkarian sama likelihood dengan konsekuensi ya. Di tingkat keseringan dengan tingkat keparahan atau severity-nya ya, atau dampaknya seperti apa. Nah, itu dalam menentukan tingkat keseringan ya. Itu Mbak Evita bisa lihat ya. Kalau di risk management itu ada namanya risk indicator ya. Risk indicator itu isinya apa? Risk indicator itu adalah isinya dia merupakan berupa
ini ya sebagai latar belakang atau hal yang men-trigger atau hal yang sebagai latar belakang kita memunculkan risiko tersebut. Itu bisa dari data historikal ya, tahun-tahun sebelumnya ya, kinerja tahun sebelumnya atau proyeksi yang akan datang. Saya ambil contoh misal data kinerja sebelumnya ya. Tahun misal laba rugi perusahaan selama 4 tahun terakhir tidak tercapai ya, dari rencana yang ditetapkan sebanyak sekian persen ya dari perencanaan. Nah itu kan bisa dilihat. Artinya kalau risk indikatornya kalau bicara dari tahun ke tahun aja dari tahun ke tahun itu sering terjadi ya, maka tingkat likelihood-nya juga ini kan juga tinggi ya. Kalau enggak 4 ya nanti diangkakan tuh 5 ya, karena sering tiap tahun terjadi ya. Itu dari sisi likelihood-nya ya. Likelihood-nya. Kalau dari sisi dampaknya itu bisa dilihat seberapa luas ininya, seberapa luas kalau bicara dampak ya, dampak itu kan luas ya. Kalau kita bicara dampak banjir, lah itu kan dampak itu kan berarti berapa coverage hektar yang terendam banjir. Lah itu kan biasanya ada ya di berita-berita itu. Nah, semakin luas artinya ada dampak finansial, ada dampak legalnya, ada dampak reputasi dan lain-lain. Artinya kalau keempat-empatnya ada dampaknya itu, artinya itu juga mempengaruhi kita menentukan aspek konsekuensinya ya, itu perkalian jadi misal tadi 4, sekarang dampaknya 5, berarti 4 kali 5 20. Nah, itu kan high risk ya, artinya tinggi risk. Itu menentukan salah satu cara untuk menentukan bobot risikonya. Perlu diketahui lagi yang lain ya, yang lain ini sebagai clue saja. Tadi yang saya sampaikan di awal ya. Jadi untuk menilai bobot risiko ya, itu perlu Mbak Evita perhatikan juga, risiko itu ada aspek eksternalnya enggak yang mengekspos risiko tersebut. Kalau semakin banyak aspek eksternalnya yang mengekspos risiko tersebut, artinya bobot risikonya juga akan semakin tinggi karena itu di luar kendali dari internal perusahaan ya, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, dari saya cukup ya, itu saja 1-2 pertanyaan. Kalau nanti ada yang belum saya jawab, silakan Japri, silakan nanti di sesi Sabtu Minggu kita akan lebih ini ya, lebih leluasa ya untuk berdiskusi ya, karena waktu 1 jam membahas risk management itu enggak cukup ya. Jadi saya membangun risk management di sini aja masih belum selesai ya, sejak saya gabung di APK sampai sekarang itu masih belum berjalan efektif ya. Artinya perlu masih banyak perbaikan. Artinya enggak 1-2 hari ya. Harus estafet yang bertahap seperti itu. Kalau 1 jam selesai itu namanya fast track. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan tutur kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu kembali ya di sesi yang hari Sabtu Minggu. Mudah-mudahan teman-teman bisa berkenan hadir di sana untuk mengikuti yang agar ini ya, agar nanti lebih kompleks kan lebih lebih ini saya tampilkan sebentar ya. Mohon share sedikit sebentar, saya tampilkan Mbak Alisa. Jadi nanti akan kita bahas beberapa hal ya. Nah, nanti kita akan belajar beberapa pendekatan risk management, nggak hanya ISO saja, 31.000, detail konsep risikonya ya, mendefinisikan risiko yang baik, melakukan asesmen yang baik itu bagaimana ya. Terus kita bicara decision making ya, atau risk based budgeting di sini ya.
Jadi berbasis risiko ya, bagaimana melakukan asesmen risk based budgeting ya, atau perencanaan anggaran berbasis risiko. Di situ ada detailnya. Untuk arsitektur tadi kan gambaran gambaran besar saja ya. Terus nanti ada peran line of defense-nya ya, itu seperti apa masing-masing lini. Nanti ini effectively-nya risk assessment itu bagaimana ya, cara menentukan risiko, penyebab, bobot, dan lain-lain. Ini nanti ada contoh beberapa untuk melakukan integrasinya, membuat charternya yang baik ya, membuat kebijakan, panduan risk assessment-nya ya. Terus ada project risk-nya lebih detail nanti ya. Terus tadi yang disampaikan kondisi IRM secara ideal dan faktualnya, kita akan bahas juga rekomendasinya ya, agar penerapan risk management ini berjalan lebih efektif. Ya. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Lisa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum diakhiri, maaf, kita akan memasuki sesi foto terlebih dahulu. Teman-teman akan ada 5 kali sesi foto. Jadi teman-teman diharapkan on kamera. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Empat. 1, 2. Satu, dua, tiga. Baik, alhamdulillah webinar risk management hari ini telah selesai. Buat teman-teman yang masih penasaran, jangan khawatir karena kita bakal ada lagi di training certification professional risk management batch 11 hari Sabtu dan Minggu 18 sampai 19 Juni dari jam 9 sampai dengan jam 1 siang. Teman-teman langsung daftar aja nanti ke adminnya Mirna karena seatnya pun terbatas. Tentunya materinya bersama Pak Aswin Sumarto. Dan untuk hari ini terima kasih kepada Pak Aswin atas ilmunya ya Pak ya, sangat bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan dapat terapkan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Alisa Madirma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman rekan-rekan semua. Mohon izin live ya. Semoga bisa